Heal my heart. Heal my heart. Yes, Jesus, before we receive your truths. Yes, Lord. We would like to open our eyes, Jesus. Please show me, Lord. Take my heart. Everything I am for your kingdom. Yes. As I walk from earth to eternity. Akan Hosana. Katakan sekali lagi, Hosana. Yes, Lord, Hosana. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus namanya yang ada di sini, yang bertata di tempat ini, yang bertata di dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Hosana bagimu, Hosana bagi Yesus, Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, lebih besar, lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kami mau bilang, Tuhan, kami enggak takut Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, bahwa mata kami akan terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami akan terus berjalan, bahkan berlari-lari kepada tujuan ya Tuhan. Satu perlombaan yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami tahu Engkau ada selalu bersama kami. You never leave us nor forsake us, Lord. Engkau ada bagi setiap kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang selalu berbicara, Bapa yang care sama kami, Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk this Sunday, di mana kembali kami mau celebrate Engkau Tuhan, di mana kami kembali mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, Roh Kudus ada di tempat ini, akan memberikan roh understanding itu untuk kami menerima firman kehidupan kembali yang daripada-Mu. Firman yang akan menyembuhkan kami, firman yang akan memulihkan kami, firman yang akan membuat kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Suara saya mulai serak-serak kering. Semalam pulang ke kamar,
Rasanya udah nggak enak. Saya buru-buru makan min beet. Saya ada 1 min ya. Enak gitu kalau diisap, dipecahin, diisap gitu ya. Tapi still pagi ini saya bangun suara saya serak-serak basah. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan tetap merdu. Gimana pun suara saya tetap merdu kan, tetap enak didengar. Haleluya. Gimana? Udah siap untuk pulang apa udah siap untuk bersinar? Nih, tuh silo saya. Bukannya mata saya yang ngefek, suara saya yang ngefek. Haleluya. Shalom semuanya yang ada di onsite, yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita nggak lama-lama langsung masuk ke firman Tuhan. Saya bilang judulnya Arise and Shine. Tapi belakangan saya dapat shine brightly. Itu lebih cocok. Saya dapat satu terjemahan dari isi translation ya. Yuk kita baca yuk. Kita baca bahasa Inggrisnya dulu ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca sama-sama. 1 2 3. Stand up. Shine brightly. Now your light has come. The Lord's glory has risen to shine on you. Look, darkness covers all the earth and its people. But the Lord shine his light on you, so that this glory appears over you. People of the other nations will come to your light. Kings will come to see the light of the new day that shines on you. Wow, waktu aku baca terjemahan ini, wow keren banget ya Tuhan gitu ya. Bahasa Indonesianya, ayo baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Kalau kita lihat dari Bible, ya banyak banget tanda seru di situ ya. Stand up. Kalau aku bilang stand up, kalian stand up nggak? Stand up. Benar? Dia bilang shine brightly, tanda seru lagi di situ. Ya, terang bersinar, bukan hanya shine, bukan hanya menjadi terang, tapinya brightly. Wow, sampai silau, brightly gitu ya. Dan dia bilang lagi, now your light has come. Wah, aku waktu lihat tanda seru ini ya, dalam satu ayat ada 3 tanda seru. Dan saya langsung tahu itu adalah perintah Tuhan. Jadi panggil firman Tuhan yang mengatakan arise and shine, ya bangkitlah menjadi teranglah, itu adalah sebenarnya satu perintah. Bukan hanya sekedar menjadi terang, karena memang kita udah selama retret, kita udah back to our position, kita udah dihapuskan daripada segala kegelapan, kita menerima Roh Kudus yang adalah minyak cadangan itu yang akan terus membuat kita bersinar. Tapi dibilang shine brightly gitu loh. Jadi ini satu perintah Tuhan. Ini bukannya option, ini bukannya bangkit nggak ya? Enggak deh, tidur lagi lah. Tidur lagi sebentar, mengantuk sebentar lagi. Dan di Amsal bilang apa? Dan kemiskinan datang menyerbu. Ya, kalau dibilang bangkitlah, stand up, you must stand up. Ada tanda seru di situ, satu seruan Tuhan, satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. No option. Kayak contohnya kita dibaptis ya, kita dibaptis selam, itu kan kita nggak mikir, baptis jangan ya, kalau baptis untungnya gini, ruginya gini. Kan enggak kan. Baptis Tuhan bilang, baptislah mereka. It means kita memang harus dibaptis. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itu kan kita enggak option, yang musuh yang mana ya yang aku harus kasih. Enggak. Satu perintah yang benar-benar kita harus ikutin. Berarti kalau contohnya nih ya, Talia mana? Ketua panitia bilang ya, jam 1 ya, tadi jam 9 ya, kita mulai ibadah. Jam 8 sampai 9 itu check out. Check out nggak everyone?
Ada yang masih tidur-tiduran di kamar? Enggak ada. Karena itu udah diperintahkan sama panitia untuk melakukan seperti itu. Apalagi perintah Tuhan. So no option. No option. You know, kalau ya terang itu datang atas kita, kita bisa bersinar. Betul? Kita bisa bersinar kalau terang itu udah datang, kemuliaan Tuhan udah datang atas kita. Dan hari ini lewat ayat ini Tuhan bilang kemuliaan Tuhan udah datang atas kita. Udah datang atas semua, bukan hanya peserta retret. Bahkan yang di Zoom yang gak bisa ikut retret, gak tahu alasannya apa. Pasti ada alasannya, tapi Tuhan tahu. Itu kemuliaan Tuhan udah dibilang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah kalau kemuliaan terbit atasmu, baru kita bisa bersinar. Baru kita bisa arise and shine gitu kan. Nah sekarang coba pikir ini. Kalau kemuliaan itu udah terbit atas kita, terus kita nggak arise and shine, kita nggak shine brightly kan aneh. Terus kemuliaan Tuhan tuh di mana? Kemuliaan Tuhan bukannya terbit atas orang di Eropa. Kemuliaan Tuhan bukannya terbit atas orang di Singapura. Dibilang hari ini kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus kamu nggak bersinar kan aneh. Betul? Betul apa betul? Kalau betul apa betul? Nggak boleh ada yang jawab apa. Harus jawab betul. No option itu loh maksudnya. Kalau Tuhan bilang stand up apa stand up? Shine brightly apa shine brightly? Gitu ya, puji Tuhan, Tuhannya bukan saya, tapi Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhannya Tuhan saya kasih yang no option. Oke, yuk kita lihat hari ini kita mau belajar 5C. 5C, kalau di Singapura apa tuh? Hondo, cash, credit card, car, country club. 5C. Kita nggak belajar itu ya, don't worry ya. Kita belajar 5C untuk kebutuhan rohani kita. Bukannya untuk kebutuhan kemewahan kita ya. Boleh lihat next slide. Oke, Tuhan udah kasih perintahnya. Apa respon kita? Oke, yang pertama connect. C yang pertama connect. Connect with Christ. Nih kalau aku cabut nih, aku iseng aku cabut semua nih. Nggak tahu apa jadinya nih. Apa jadinya? Jawab apa jadinya? Sampai nggak bisa jawab ya. Karena akibatnya akan parah banget kalau aku cabut itu tiga-tiganya tuh. Why? Because that one is connect with the power. Terus pernah nggak kita mikir, kalau kita itu sering kali nggak connect. Kalau kita nggak connect sama that power, you can imagine, temenmu sampai nggak bisa jawab loh. Kalau aku mau disconnect that one loh. Karena akibatnya bisa fatal, nak. Bisa fatal. Ya, kenapa kamu bisa enjoy your handphone, your laptop, your iPad, and etc. Why? Karena kita udah connect ke powernya. Betul? Maka ada power dia. Kisah para Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan nerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu, Roh Kudus itu, kenapa kita nerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita? Dari ayat itu kita tahu bahwa Roh Kudus itu memang the power. Dia itu that power. Kita nggak bisa connect kemana-mana, nggak ada option selain kita connect sama Christ, sama Rohnya, sama Roh Kudus, supaya kita itu punya power untuk bersinar. Betul? Ya, kalau kemarin di mana ya yang mati lampu? Oh, di hotel kami di Seoul 2 kali mati lampu. So funny dalam hatiku, aku ini Seoul apa Sawangan ya? Iya, mati lampu 2 kali loh. 2 kali, itu hotel di Myeongdong. Mati lampu 2 kali ya Rin ya. Sampai aku message, Rin mati lampu ya, karena takut juga kan aku gitu loh. Tiba-tiba pup aja mati gitu ya. Iya kayaknya Indah mati lampu gitu. Dan Rini telepon, dia bilang, oh iya, we do something about this gitu. Dan after that nyala. Dan gak lama mati lagi. You know, kalau mati lampu itu bukan sesuatu yang nggak enak. Kalau kita nggak jambung sama that power, kita disconnect sama that power, nggak enak banget. Aku langsung nyalain
my handphone, karena gelap itu nggak suka orang ya, kecuali waktu tidur. Aku kalau tidur maunya gelap gulita. Tapi waktu kita dalam keadaan awake, bangun, nggak ada orang yang suka gelap. Gitu. Dan untuk terus shine brightly, we must connect with Christ. Connect with the Holy Spirit. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Kristus. Kristus enggak memulai dengan perintah pergilah jadikan semua bangsa, enggak. Yesus itu memulai dengan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa. So the power is in him. Baru dia berikan perintah selanjutnya gitu ya. Sama kayak ayat sebelumnya dia bilang bahwa kemuliaan Tuhan itu udah terbit atasmu. Baru dia suruh kamu arise and shine gitu. Yang kedua, si kedua. What should our response be? Consume God's words. Konsumsi firman Tuhan. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Sepatah kata tuh contohnya apa? Sembuh, pergi, keluar, datang, gitu kan? Sepatah kata kan? Itu satu patah kata dari keluar dari mulut Yesus. Perwira itu percaya, maka hambaku akan sembuh katanya. Ucapin satu patah kata aja. Satu patah kata. Wah, siapa yang bawa Alkitab beneran di sini? Saya sendiri nggak bawa Alkitab beneran sih. Siapa? Ada nggak yang punya Alkitab beneran di sini? Nggak ada ya? Wah, keren. Di IC Korea semua keren. Semuanya udah ikut zaman. You know, Alkitab itu segini ya. Segini. Aku punya 2 translation soalnya, jadi segini. Ya, segini Alkitab kita ya. Bayangin berapa patah kata itu di dalam Alkitab. Siapa pernah ngitung? Siapa pernah search Mr. Google? Tanya ada berapa kata? How many words in the Bible ya? Coba ya nanti di search ya. Pernah search nggak Dedi? Nggak pernah. Saya juga nggak pernah sih. Satu kata saja itu udah bikin orang sembuh. Betul, satu patah kata loh, satu firman. Terus dibilang, Daud bilang di Mazmur 19 ayat 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Berarti apa firman Tuhan itu? Bikin kita pinter ya. Bikin kita smart ya. Ingat semalam, kalau kita smart, we will be bright. Kita akan menjadi bercahaya. Kalau kita itu adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang smart. Itu firman Tuhan. Jadi anak-anakku baca firman Tuhan juga. Bukannya kalau lagi kepengen ya. Siapa di sini yang suka puasa? Aku kalau puasa girang. Kalau Pastor Dedi umumin, ayo kita puasa. 2 minggu gitu ya. 40 hari. Wah yes masanya puasa. Siapa yang kayak gitu? Gak ada. Gak enak ya puasa ya. Kenapa? Lapar apa? Kepala pusing, perut sakit, badan melayang-melayang. Lapar. Tubuh kita lapar. Membawa efek. Makanya kita gak suka puasa. Betul? Tapi kita taat. Kalau puasa itu kan, bukannya kita suka. Jujur aja ngomong. Tapi kita itu seringkali gak mikirin our spiritual, you know, kita punya roh. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak baca firman, roh kamu itu lapar, you know. Teruyung-uyung dia. Roh kita teruyung-uyung. Kalau orang teruyung-uyung ya, disentuh dikit, jatuh dia. Kita nggak pernah mikir kan? Bahwa roh kita itu juga perlu makan. Jiwa kita itu perlu makan. Tubuh kita itu perlu makan. Jangan cuma tubuh doang yang perlu makan. Makanya kita harus makan firman Tuhan. Karena itu adalah makanan untuk roh kita. Oke, 1 hari berapa kali kalian makan? Saya 2 kali sehari. Kalian ada yang 3 kali?
Plus breakfast, I'm not a breakfast person. So aku 2 kali makan sehari. Lunch and dinner. Ya, aku fair loh sama roh aku. Aku baca firman, lunch and dinner 2 kali sehari. You know, yang pagi-pagi beneran baca, yang dari Bread of Life. Selama ini kami baca, grup kami dari Bread of Life. Yang malam itu tambahan, biasanya saya suka nge-search apa-apa yang Tuhan taruhkan, saya search bahasa Inggris, like learning gitu, you know. Sebelum tidur biasanya gitu. Makan untuk tubuh saya 2 kali, saya harus makan untuk roh saya 2 kali. Kalau kalian suka makan 3 kali, berarti kalian harus 3 kali kasih makan roh kalian. Ayo be fair. Benar? Ya. Hidup kita harus adil. Roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kan di retret ini juga kayak gitu kan. Roh kita dikenyangkan, jiwa kita dikenyangkan by what? Dengan unity, dengan kasih antara saudara seiman, ya kan? Dengan fellowship, itu jiwa kita dikenyangkan. Tubuh kita juga mesti dikenyangkan. Kayak kemarin kalian main game, itu lagi memuaskan tubuh kalian juga. Sehat jadinya. Betul, kalian nggak tahu ngapain di pantai, aku liatin ya amplop, panas-panas. Dalam hati gue, puji Tuhan, gue udah tua, lumayan tua, jadi nggak dipaksa main gitu kan. Coba kalau gue seumuran Pastor Dedi, pasti gue disuruh main ke sono. Panas banget, aku lihat dari atasnya panas banget gitu ya. Tapi itu good for your body, betul? It's good for you. So harus balance anak-anakku, jangan cuma gedein badan, jangan cuma gedein perasaan, pikiran, gedein juga spirit kita dengan cara mengkonsumsi firman Tuhan ya. Amin. Next see, commit to God's word. Berkomitmen pada pekerjaan Tuhan. Ayatnya Yakobus 2 ayat 17 bilang, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi di sini Yakobus ngajarin kita bahwa perbuatan itu penting. Kamu jangan bilang, I love Jesus, but you never do anything for Jesus. Ya kan? Coba kalau Pak Dedi bilang sama Cik Susan, I love you, but dia nggak pernah kerja, nggak pernah bantuin jagain si El gitu ya, bisa dikeplak dia sama si Cik Susan. Benar? Nggak bisa, cinta itu bukannya gombal. Kamu tahu bagaimana Tuhan Yesus membuktikan cintanya? Mati di kayu salib loh. Kenapa sih? Karena dia cinta sama kita. Betul? Sekarang siapa yang cinta Yesus di sini? Tuh, lihat, semua angkat tangan loh. Kita semua cinta sama Yesus. Then what you do to him? Disuruh pelayanan, penundaan dari iblis ya, aku bilangin ya. Ayo do something. Kalau kalian udah lahir baru, udah dibaptis Roh Kudus, ya, mulai ikut kom. Ada pelajaran kom kan Pak Dedi? Iya, sekarang adain lagi. Mulai ikut kom supaya diperlengkapi, ditrain para pelayan Tuhan dengan doktrin gereja yang mendasar. Dan mulai melayani. Jadi usher kek, ya, jadi singer kek, kalau suaranya nggak bagus-bagus banget ya jangan WL dulu, jadi singer dulu latihan gitu ya. Atau melayani di multimedia, melayani banyak hal kalian bisa melayani. Atau pada waktu outing kalian mulai belajar melayani gitu. Kita harus do something. Untuk saya sendiri, saya itu sangat menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Sangat menyadari, karena saya udah bilang berapa kali saya itu dari sampah diambil sama Tuhan. Dibersihin sama Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, saya itu dimurnikan, diproses sama Tuhan dalam waktu bertahun-tahun. Dan saya tahu itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi saya. So kalau saya mengasihi seseorang aja, saya mau do something. Saya mengasihi anak saya mengasihi suami saya mau belajar masak untuk mereka. Saya mau coba resep-resep baru contohnya untuk mereka. Why? Because I want to do something for the person that I love. You know what I mean? Dan saya tahu saya mengasihi Yesus. Makanya kalau saya nih dikasih option ya, mau nggak digaji,
Apa mau nggak melayani? Saya bilang saya nggak usah digaji, asal saya melayani. Saya nggak bisa loh nggak melayani loh. Bener, nggak bisa saya. Nih ya, kalau saya kayak kemarin saya pergi ke Australia tuh bulan April, saya pergi selama 25 hari. So 4 kali Sunday saya itu nggak ada di Singapura kan gitu. 4 kali hari Minggu gitu loh. Wah, saya rasanya udah gimana ya gitu ya. Waktu saya ibadah di gereja sana ya, di BIC Melbourne gitu ya. Saya kan jadi jemaat dong. Nggak mungkin dong, saya mau jadi asyir dong gitu. Iya, saya khotbah dong, saya khotbah kan enggak kan. Begituan itu kan diminta gitu loh. Dan saya duduk jadi jemaat di situ. Saya gimana ya rasanya? Ih gitu. Kayaknya enggak enak banget dah. Enggak, kalau bahasa kampungnya not comfortable gitu. Karena saya kalau di Hayat ya, shalom, shalom, semuanya shalom. Suara saya kenceng. 1 jam saya kayak gitu loh. Sambil mengungguk dikit, shalom, hai apa kabar gitu. Belum kalau ada yang emangnya dekat sama saya, cipika gitu ya. Nah, iya kemana aja, apa kabarnya, anak lu apa gitu. Saya itu nyambut jemaat. You know why I do that? Because semua orang yang datang ke ibadah itu moodnya nggak sama. Situasinya nggak sama. Ada yang lagi sukacita, ada yang lagi ada masalah. Ada yang lagi ngadepin krisis. So waktu kita tahu, Pak Johan pernah bilang ngajarin kami asyir-asyir, kamu itu imam. Imam pintu gerbang. Wow, waktu aku dengar gitu, wow. Berarti ada otoritas pada saya. Waktu saya bilang shalom, mau nggak mau kan orang ngelihat saya. Apalagi suara saya kenceng kan. Iya, saya pakai emas saja kedengeran shalomnya gitu. Kenceng suara saya gitu. Shalom gitu. Dan mau nggak mau kan orang gitu. Gitu. Kayak lu ngagetin gua lo gitu. Tapi kan dia sadar, dia nggak sadar, that impartation of the shalom udah datang ke lu. I believe that. Asyir-asyir, orang selalu bilang, oh ya baru mulai melayani lah. Jadi asyir aja, aku bilangin ya, asyir itu imam pintu gerbang loh. Ada urapannya loh. Waktu kamu salamin orang, kamu senyum sama orang, itu sukacita ngalir. Waktu kamu tatap dia, saya kalau di setiap orang yang datang ya, itu saya perlakukan seperti teman lama. That I really happy to see you, walaupun gua nggak kenal. Tapi Tuhan kenal mereka. Saya suka konselingin orang. Sampai, yang saya layani itu kan kebanyakan maid kan. Ya, some madam itu very cruel. Sampai jam 11 malam maidnya baru selesai kerja. Aduh, aku sampai nangis dalam hati gitu ya. Tapi kan mereka pengen ngobrol sama aku. Pengen cerita, pengen konseling. Aku layanin loh, jam 11 malam. Karena memang I know the situation. Ada yang mau dibaptis. Sekarang kalau di Singapura baptis, itu mesti ada ikut 3 kali kelas baptisan. Ini the new rules dari Pastor Harun, dari tim pastoral lah gitu. Jadi dibaptis lu nggak asal dibaptis aja, at least lu dibekalin sesuatu gitu ya. Jadi itu 3 kali, harus 3 kali kelas. Ya saya jam 12 malam loh, karena orang itu jam 11 baru selesai kerja. Pingin dibaptis, saya layanin. Saya layanin dia. Waktu saya sedih, waktu saya lagi ada masalah, justru di situ Tuhan itu biasanya kasih orang-orang untuk saya layani. Tapi karena saya mengasihi Yesus, karena saya tahu saya ini adalah terang dunia, saya ini harus shine brightly, saya ini harus jadi berkat, benar-benar jadi berkat. Bagi orang-orang di sekitar saya selalu bilang, yang menjadi doa saya, Tuhan ini aku pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Yang bahkan yang di luar, nah kalau tadi nyanyi lagu Oceans tuh, saya nggak tahan tuh, tadi udah hampir berlutut saya. Nggak tahan saya lagu itu. It really talk to me gitu loh. Ya, bahwa Tuhan itu akan melakukan kita jalan di atas air. Do a lot of things that impossible for us. Ya, mari komitmen sama pekerjaan Tuhan. Jangan cuma melayani, oh ya kalau aku sempat, oh ya kalau aku mood. Nanti tiba-tiba hilang. Kemana ya asyir yang biasa berdiri di pintu itu? Nggak tahu kemana. Nah jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Cintanya jangan up and down sama Tuhan.
cinta Tuhan pada kita itu bayarannya mati loh. Cinta kita sama Tuhan juga harus cinta sampai mati. Kita melayani Dia karena cinta sampai mati. Itu ya, next sih. Cultivate righteous living, menumbuhkan kehidupan yang benar. Amsal 4 ayat 18 bilang, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Kalian mau terang terus? Lihat, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau kalian itu ya, hidupnya itu benar, hidup dalam kebenaran, kalian itu makin lama makin terang. Seperti cahaya fajar dan makin terang. Sampai rembang tengah hari. Wah, tengah hari itu kan saya kalau jalan ke Menara, karena saya shiftnya mulai 1:30 siang gitu. Jam 12 saya jalan ke Menara, tengah hari. Itu saya bilang, Tuhan, aku tahu aku nggak boleh mengeluh Tuhan. Tapi panas banget Tuhan, nggak tahan saya. Aku bilang, panas Tuhan, panas. Panas, Singapura lagi panas banget. Panasnya terik, kering gitu. Nggak enak banget di Singapura itu. Gitu. Ya, jadi kita harus hidup benar. Gimana hidup benar sih? Kayak apa sih? Apa standarnya hidup benar itu sih? Firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berarti apa? Jadi pelaku firman. Gampang nggak? Susah. Makanya semalam kalian diurapin sama Roh Kudus. Karena bukan kuat dan gagah saya, tapi Roh Kudus yang ada di dalam saya. Makanya dibilang semalam kita mesti punya extra oil, mesti punya keintiman. Roh Kudus harus jadi our best friend. Kalau enggak gimana jadi pelaku firman? Aku tampar kamu, pipi kanan kamu, piak. Kamu bilang, yang kiri. Bisa nggak? Nggak bisa lah, yang bisa gue tonjok lo, benar nggak? Nggak bisa. Saya aja yang udah jadi pendeta belum tentu bisa. Kalau saya ditampar gitu sama kamu, aku akan nanya, why, what happened, what's your problem? Ya kan, nggak katanya tampar lagi sayang, silakan. Susah jadi pelaku firman, susah. Makanya Tuhan kasih kita Roh Kudus. Amin ya, amin ya. Si yang selanjutnya, terakhir. Call forth God's promise. Menyatakan janji Tuhan. Lihat ya, Amsal 18 ayat 21 bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Apa yang suka kamu ngomong? Berkat apa kutuk? It happen. Waktu Tuhan bilang, jadilah terang. Terang gitu jadi. Seketika, terang gitu jadi. Benar? Benar? Tuhan menciptakan pakai firman-Nya. Kalau kalian baca di kitab Wahyu, nanti pada peperangan Gog dan Magog, peperangan terakhir, ya bukan peperangan Harmagedon, dia itu mengalahkan antikris itu pakai pedang yang keluar dari mulutnya. Apa itu? Firman Tuhan. Kata-kata kita ini loh. Nah, aku mau secara khusus bilang, karena ini terjadi juga pada anak-anakku di Aljunit. Kalau kita nih anak-anak muda kan suka bercanda. Suka kalau bercanda kan makin lama makin hot tuh. Iya kan? Bener kan? Oh makin seru gitu ya. Makin seru, makin hot gitu. Ayo ledek-ledekan ya. Dari ngomongnya bener sampai ngomongnya nggak bener. Bener. Aku pernah dengar bahkan ya ayat-ayat Alkitab aja dibikin joke. Lagu-lagu penyembahan dibikin joke loh. Karena udah saking hot gitu bercandanya. Hati-hati. Kalian anak muda. Anak-anak saya juga anak-anak muda semua. Saya tahu banget. Hati-hati waktu joke. Kita pikirnya cuma bercanda doang. Tuhan juga suka bercanda. Iya Tuhan suka bercanda. Tapi Tuhan gak ngomong yang enggak-enggak. Ya. Ayo yuk kita belajar yuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan takut kalian semuanya nggak bakal jadi pendeta, cuma beberapa doang, don't worry. Kalau kalian takut jadi pendeta,
Ya aku tiap hari ngomong firman Tuhan, ntar kayak Bu Lili, ngeri gitu kan. Ya, only some of you akan jadi pendeta, yang lain normal kok. Ya. So ucapin. Apa tuh? Tiap hari kan kalian baca Alkitab. Tadi yang pertama, yang kedua kan udah dibilang baca Alkitab kan. Nah apa tuh? Ambil dong. 1 firman. 2 firman. Ucapin. Yes, ini Tuhan. Ucapin. Nyatakan kepada diri kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Firman itu adalah kehidupan. Waktu kalian ucapkan atas diri kalian, kalian ucapkan atas gereja kalian, atas kul kalian hidup, gereja kalian hidup. Kalian ucapkan atas orang-orang sakit itu hidup. Firman itu berkuasa. Kalian tahu kapan saya mulai benar-benar berdoa pakai firman Tuhan? Waktu saya jadi watchman di Menara Doa. Tuhan akan kasih firman Tuhan. Sampai sekarang itu udah jadi satu hal yang good habit for me gitu loh. Ya, aku kalau mau doa itu I'm waiting for untuk firman Tuhan ada dalam diriku. Baru saya ucapkan itu untuk bangsa Korea, untuk Australia, untuk Singapura, untuk Indonesia. Karena kenapa? Firman Tuhan yang keluar itu enggak akan sia-sia. Firman itu akan melakukan apa yang Tuhan suruh terjadi. Ingat ya, jaga perkataan kita. Dia bilang lagi apa? Di Message Bible, words kill. Siapa mau jadi pembunuh? Words kill. Words give life. They are either poison or fruit. You choose. You choose. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Pilih mau yang mana? Dengan perkataan kita akan dibenarkan anak-anakku. Ya, mari kita belajar 5C ini. Mari kita terus connect sama that power, ya, supaya kita terus terang. Terus menjadi terang, bukannya terus terang. terus menjadi terang. Mari kita melayani Tuhan, anak-anakku. Karena aku lupa bilang, kalau melayani Tuhan itu gini loh, dia itu jadi bos kita. Dia itu jadi bos kita, dan dia bos yang baik. Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, kalau kurang minyak nih ditambahin sama dia. Ya, kurang bersinar nih ditambahin sama dia. Kurang duit nih ditambahin sama dia. Kurang hikmat nih, tambahin sama dia. Karena dia bos yang baik. Bos dunia aja banyak kok yang baik, apalagi bos kita yang di surga. So jangan takut untuk melayani Tuhan ya. So mari kita hidup benar, mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Dan mari kita memperkatakan firman Tuhan. Masih ada satu yang nggak ada kan? Habis kan? Oh, oke. Satu lagi apa? Oh, satu lagi baca firman Tuhan. Kayaknya aku kurang satu gitu. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan udah selesai. Yuk tim PW aku undang. Kalian nyanyi apa ya? Oke. Mantap. Yuk siap masuk hadirat Tuhan. Kita semua diteguhkan. Kita itu dibilang bahwa raja-raja itu akan datang kepada kita, bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Kalian siap nggak ya kayak gitu ya? Satu hal ya, bahwa kalau kita di sini nyalahin lilin, aneh ya. Udah terang kayak gini kok nyalain lilin. Something wrong loh kamu. Masa udah terang gini nyalain lilin. Tapi kalau kayak di hotel saya kemarin mati lampu, saya nyalain karena nggak ada lilin. Ya, saya nyalain ini. Lihat, ini kalau di sini nggak ada artinya ya. Tapi waktu kemarin di Seoul, hotel saya mati lampu, ini very meaningful loh. Kalau enggak saya bisa ke Sandung Ranjang, ke Sandung apa, udah gitu hotelnya kecil lagi, Hotel Ibis. Ada koper saya di situ, ada apa, saya bisa ke Sandung sana, ke Sandung sini. Tapi because of this light, sinar ini, saya itu selamat, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang di ruang terang benderang, saya pakai ini, nggak ada gunanya buat apa, ngabis-ngabisin baterai handphone saya, mending saya matiin. Makanya anak-anakku satu hal, kalau kita ditaruh nih, contohnya di
Sekolah kita banyak orang gak percaya. Di tempat kerja kita, bos kita bukan orang percaya. Ya, jahat banget sih, di mulutnya kayak gitu deh. Di perbuatannya kayak gitu ya, jangan heran nak. Kenapa? Itu berarti Tuhan mengakui kamu adalah terang dunia. Tempatmu itu di mana? Di kegelapan. Ya, ya. Dan kemarin waktu kalian gandeng tangan tuh dalam pengurapan, Tuhan katakan sama saya, ayo semua usahakan unity di BIC Korea. Mulai dari perkul, usahakan unity, kesatuan hati, ya kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, taat sama gembala kalian. Gitu ya, taat sama apa yang udah diarahkan untuk kalian. Ayo ada kesatuan hati sama-sama. Enggak yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Ya dari kul-kul yang bersatu-bersatu itu akan terjadi kesatuan di BIC Korea. Kalau udah kesatuan itu dibilang apa? Berkat Tuhan tuh mengalir ke situ. Mazmur 133 bilang, di mana ada unity, berkat Tuhan itu mengalir ke situ. Berkat Tuhan itu bukan soal duit aja loh. Berkat Tuhan itu banyak hal loh. Yang paling utama di zaman Pentakosta ketiga ini, berkat Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Tadi pagi saya saat teduh kembali sambil memandang pantai. Dan saya dapat angka 1000 loh. 1000. 1000 Dedi. Bilang, gak kebanyakan ya Tuhan. 1000 kata Tuhan, 1000. Nanti kalian doa ya. Saya dapatnya 1000 jiwa. 1000. Kok kalian kayak gak percaya gitu sih? Coba bilang kiri kanan 1000 loh. 1000, aku aja sampai kaget soalnya, makanya gak heran kalau kalian kaget. Aku aja tadi pagi, Tuhan 1000 ya Tuhan. Kayaknya banyak banget kan kok 1000 sih Tuhan gitu. Yang ikut retret cuma 50 orang Tuhan. Kayak 1000 sih, 1000 kata Tuhan. 1000 Dedi. 1000. 1000, itu baru benar. Itu baru benar, 1000. Kalau saya datang lagi, udah 1000. Amin ya. Karena apa? Karena kita milik Tuhan kan. Ya, Tuhan udah punya planning ya dalam setiap kita ya. Yuk kita masuk hadirat Tuhan ya. We see what's God doing. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Yes. Semua kekuranganku kau pun tahu. Mari datang pada Tuhan, mari. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri anak-anakku. Kau membuatku, Mari datang pada Dia. kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Yes, thank you Jesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Syararara dari awal, kita nyanyi dari awal.
beri kedamaian-Mu. Amin Tuhan. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Ya Kau tahu Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Yesus. Yes, Lord. Kau pegang setiap musim serahkan. Yes, Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan, Semua kekuranganku Kau pun tahu. Ya Kau tahu. tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Syaralabaka ya Rabashina. Rabake Rabasharalabaku Rabashana. Ya Rabo ya Rabo. Cirabo. Iralalalala. Erabo gerabo. Erelelele ya Rabo. Cirabo ya Rabo ya Rabo. Cirabo ya Rabo ya Rabo. Era ya re. Lepaskan semua kekhawatiranmu, serahkan semua Dia menerima-Mu apa adanya, Dia tahu apa kebutuhanmu. Tuhan kasih satu kata kepada saya, yaitu ketaatan. Hati yang keras dijauhkan, Tuhan gantikan dengan hati yang taat atas setiap kita. Dan kemudian lagu ini berkata, setiap kita itu punya kekurangan, tapi Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hatimu anak-anakku. Tuhan lihat hatimu yang mau taat. Karena Tuhan yang ciptain setiap kalian. Tuhan tahu banget siapa kalian. Kekurangan kalian, kelemahan kalian, takutnya kalian. Kekhawatiran kalian itu Tuhan tahu. Tapi
untuk menjadi terang, untuk bersinar. Itu kemuliaan Tuhan yang bikin kalian bersinar. Yang Tuhan butuhkan cuma hati yang taat. Kalau kalian mau terima perintah Tuhan untuk stand up, shine brightly. Boleh aku minta kalian berlutut? Bagi yang mau. Mata kalian jangan lihat kiri kanan. Ayo mulai ngomong sama Tuhan yuk. Mulai urusan sama Tuhan yuk. Tuhan, aku rindu Kau berikan keteguhan. Katakan seperti Musa waktu dipanggil Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, kok aku ini gak pintar bicara. Kalau mereka nanya, ini dan itu gimana aku ngomong sama Firaun. Mungkin some of you bilang, gimana aku jadi terang? Hidupku aja belum benar. Aku punya kelemahan, aku gak pintar bicara. Gimana aku jadi terang? Otakku gak pintar kayak Daniel contohnya.